Timnas Indonesia kembali mencatatkan pencapaian membanggakan. Dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda sukses mengalahkan Timnas Cina dengan skor tipis 1-0. Meski menghadapi tekanan dari tim lawan yang secara peringkat lebih tinggi, Indonesia tampil penuh semangat. Di bawah komando pelatih Patrick Kluivert, tim bermain dengan baik, pertahanan yang disiplin, dan semangat juang yang luar biasa. Yang menjadi sorotan, Coach Patrick Kluivert memberikan kepercayaan besar kepada para pemain lokal dari Liga 1. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Yakob Sayuri tampil penuh percaya diri dan memberikan kontribusi nyata di lapangan. Keputusan memainkan pemain dari kompetisi domestik ini sempat diragukan, namun kini terbukti memberikan hasil positif. Kemenangan ini menjadi tambahan modal penting bagi Timnas Indonesia yang akan menghadapi ujian lebih berat di laga selanjutnya. Tanggal 10 Juni 2025, Indonesia akan melakoni laga tandang ke markas Timnas Jepang, tim unggulan yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah pertandingan yang tentu akan menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Patrick Kluivert diprediksi masih akan mempertahankan formasi serta kombinasi pemain muda dan lokal yang tampil solid saat melawan Cina. Namun tentu ada beberapa kesalahan yang perlu dievaluasi untuk menghadapi kualitas Jepang yang jauh lebih kuat. Dan inilah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi kiper, nama Emil Audero diprediksi kembali menjadi pilihan utama Patrick Kluivert. Penjaga gawang berdarah Indonesia-Italia ini baru saja mencatatkan debut yang begitu manis saat menghadapi Cina. Meski itu adalah penampilan perdananya bersama Timnas Merah Putih, Emil mampu menunjukkan kualitas kelas dunia yang membuatnya layak disebut sebagai salah satu aset terbaik Garuda di posisi penjaga gawang. Pada awal pertandingan, Emil memang sempat terlihat gugup. Hal yang wajar bagi pemain yang baru pertama kali mengenakan jersey tim nasional. Namun perlahan ia mulai menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Pengalaman panjangnya di kompetisi Eropa membuat Emil tahu kapan harus meninju, menangkap, dan membaca arah bola dengan akurat. Refleksnya tajam, tangkapannya kuat, dan posisinya selalu tepat. Salah satu penyelamatan krusialnya terjadi di awal babak kedua ketika seorang pemain muda Cina melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola mengarah tajam ke sudut gawang, namun Emil dengan cepat berhasil menepis bola dan menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Aksi ini menjadi sorotan karena bisa jadi momen itulah yang membuat Garuda tetap unggul hingga akhir laga. Tepat di depan Emil, ada 3 nama yang menjaga pertahanan Garuda dengan kokoh. J. Itzas, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ketiganya tampil luar biasa saat menahan gempuran pemain-pemain cepat dan agresif dari Cina. Bermain dengan formasi 3 bek tengah, kombinasi ini terbukti sukses meredam ancaman sepanjang pertandingan. J. Itzas dengan ketenangan dan kemampuan duel udara yang luar biasa mampu menghalau setiap umpan lambung dan memotong serangan dengan presisi. Posturnya yang tinggi serta pengalaman di Eropa membuatnya menjadi tembok yang sulit ditembus di sisi tengah pertahanan. Rizky Ridho, bek lokal yang terus berkembang, menunjukkan kedewasaan dalam bertahan. Ia disiplin menjaga area, cepat dalam membaca pergerakan lawan, dan tak ragu melakukan intercept atau tackle bersih saat diperlukan. Perpaduan pengalaman internasional dan semangat lokal membuat Ridho tampil penuh percaya diri. Sementara itu, Justin Hubner berperan sebagai penyeimbang. Kecepatannya dalam menutup celah, visi bermain yang tajam, serta keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 menjadikan dirinya bagian tak terpisahkan dari barisan pertahanan Garuda. Ketenangan Hubner juga membantu lini belakang tetap tenang meskipun dalam tekanan. Bersama-sama, ketiganya menjadi unit pertahanan yang sangat solid. Mereka tak hanya kuat secara individu, tapi juga kompak dalam bekerja sama. Hal ini membuat mereka mampu membungkam lini serang Cina yang dikenal cepat. Sejak dipasangkan pertama kali, trio ini sudah menunjukkan chemistry yang kuat dan terus berkembang setiap laga.
Tak heran jika Coach Kluivert akan kembali mengandalkan mereka saat menghadapi Jepang nanti, lawan yang jauh lebih berat dan berpengalaman. Berpindah ke sektor bek sayap ada Jakob Sayuri dan Calvin Verdong. Di posisi kanan nama Jakob Sayuri yang tampil luar biasa dalam laga sebelumnya. Jakob dikenal sebagai pemain yang tak kenal lelah. Ia terus naik turun sepanjang pertandingan membantu serangan dan cepat kembali ke pertahanan. Gaya mainnya agresif namun tetap disiplin. Pemain Malut United ini membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pelengkap, tapi punya kualitas untuk bersaing di level internasional. Tak hanya cepat, Jakob juga punya keberanian untuk melakukan tusukan dan crossing yang akurat. Ia menjadi salah satu motor serangan dari sisi kanan. Dengan stamina luar biasa dan naluri bermain yang tajam, Jakob bisa menjadi senjata rahasia Indonesia saat melawan Jepang yang punya sistem bertahan ketat. Namun Jakob tidak sendiri, di posisi ini juga ada Kevin Dix, pemain berdarah Belanda Indonesia yang memiliki kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Jika Coach Kluivert ingin bermain lebih defensif, Kevin bisa menjadi opsi rotasi yang ideal. Tapi untuk gaya main cepat dan menusuk ke depan, Jakob tetap jadi pilihan utama. Sementara itu di sisi kiri Calvin Verdong tak kalah bersinar. Pemain yang satu ini dijuluki El Konsisten karena selalu tampil stabil dan disiplin dalam setiap laga. Ia punya stamina luar biasa, seolah tidak pernah kehabisan tenaga selama 90 menit. Calvin tak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga piawai dalam membangun serangan dari belakang. Umpan-umpannya akurat dan tendangan kerasnya kerap membahayakan gawang lawan. Calvin adalah tipikal fullback modern yang mampu menjadi jembatan antara lini belakang dan lini tengah, membuat dirinya nyaris tak tergantikan di posisi back kiri. Bergerak ke lini tengah, timnas Indonesia punya dua jenderal lapangan yang menjadi fondasi permainan, Joy Pelupesi dan Tom Haye. Duet ini bukan sekadar kombinasi dua pemain tengah. Mereka adalah otak kekuatan Garuda yang mengatur ritme dan menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Joy Pelupesi tampil sangat solid sebagai gelandang bertahan. Fisiknya yang kuat disertai kemampuan membaca permainan yang tajam membuatnya mampu memotong serangan balik Cina berulang kali. Ia tak segan melakukan pressing tinggi dan memaksa lawan melakukan kesalahan. Dengan gaya main yang lugas namun efisien, Pelupesi menjadi palang pintu pertama sebelum bola mencapai lini pertahanan. Kehadiran Joy memberi ruang lebih bagi Tom Haye untuk bergerak lebih bebas. Tom Haye dengan visi dan akurasi umpannya mampu mengatur tempo permainan dari lini tengah. Ia sering menjadi pemain yang mengatur serangan, membuka ruang dan memberikan umpan vertikal yang menusuk ke jantung pertahanan lawan. Lanjut di sektor depan ada Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Oleh Romeni. Tiga nama ini tak hanya mengisi pos menyerang, tapi menjadi jantung kreativitas dan ketajaman Garuda di lini depan. Ricky Kambuaya yang kembali dipercaya sebagai starter menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Cina. Aksi dribblenya yang agresif dan sulit ditebak memaksa bek lawan melakukan pelanggaran keras di dalam kotak penalti yang kemudian berujung pada gol melalui eksekusi oleh Romeni. Kambuaya mencatat satu dribble sukses, 25 sentuhan bola, dan 14 umpan. 86% diantaranya akurat. Egy Maulana Fikri yang sempat diragukan akhirnya kembali membungkam semua kritik. Di laga melawan Cina, Egy tampil percaya diri, berani, dan penuh imajinasi. Umpan-umpan magisnya berhasil mengecoh para pemain belakang Cina, bahkan chemistry-nya dengan Oleh Romeni terlihat begitu natural meski baru pertama kali mereka duet. Permainan 1-2 antara Egy dan Romeni menjadi kombinasi yang merepotkan. Jika performa ini bisa terus berlanjut, maka Indonesia punya pemain yang mampu menciptakan peluang bahkan dari situasi tersulit. Dan di lini terdepan, nama Oleh Romeni menjadi sorotan utama. Penyerang yang kini merumput di Oxford United itu kembali menunjukkan kelasnya. Melalui eksekusi penalti yang tenang dan dingin, Romeni mencetak satu-satunya gol yang membawa kemenangan bagi Indonesia atas Cina. Itu adalah gol ketiganya dalam 3 laga beruntun. Statistik yang sangat impresif bagi pemain baru. Ketajamannya di depan gawang adalah sesuatu yang sudah lama dinanti oleh pendukung Garuda.
Seorang striker yang tak hanya cerdas mencari posisi, tapi juga tenang saat mengeksekusi peluang. Dengan 3 gol dari 3 laga, Romani telah membuktikan bahwa dirinya adalah ujung tombak masa depan timnas Indonesia. Laga melawan Jepang pada 10 Juni mendatang akan menjadi ujian sesungguhnya. Semoga Indonesia bisa meraih kemenangan di laga ini.